Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini secara sederhana, Senin 18 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Dikisahkan begini di awal bacaan Injil. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau seandainya kita mendengar ungkapan dari orang-orang itu kepada Tuhan Yesus, lalu jangan punya pikiran bahwa Tuhan Yesus itu tidak puasa. Saya bisa memahami dan saya bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus juga melakukan puasa. 40 hari lamanya di padang gurun Tuhan Yesus berpuasa, dan juga Tuhan Yesus memberi suatu masukan kalau orang itu berpuasa mestinya bagaimana. Membasahi rambutnya, wajahnya jangan muram, jangan kusam, dalam arti nggak usah orang lain tahu bahwa kita berpuasa. Hanya Allah Bapa yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Tuhan Yesus pasti melakukan hal itu, melakukan puasa. Tetapi bagi Tuhan Yesus, puasa itu bukan sekedar melakukan peraturan-peraturan. Puasa itu bukan peraturan di mana manusia itu dituntut untuk melakukan hal itu. Puasa itu bukan berarti hukum yang mau nggak mau harus dilakukan. Karena menyangkut hukum, di satu pihak harus dilakukan, kalau melanggar ada hukumannya. Puasa itu atau berpuasa itu bukan seperti itu. Tapi yang penting berpuasa itu adalah bagaimana kita sebagai manusia mau mendekatkan diri kepada Allah, mau lebih dekat lagi kepada Allah, dan dalam kedekatan dengan Allah itu kita introspeksi diri, melihat diri kita ke dalam. Apa yang kurang, apa yang lemah dalam diri kita. Dan kita berusaha untuk mengurangi, memperhatikan yang lemah itu supaya kita tidak terjerumus melulu, jatuh melulu ke dalam dosa. Berpuasa itu mengajak kita untuk lebih waspada di bawah bimbingan, kekuatan dari Allah untuk bisa lebih melakukan yang baik, yang benar. Untuk bisa mengekang kejahatan, mengekang dosa, bisa memandang orang dengan penuh kasih, dengan penuh kebenaran, dengan penuh kebaikan. Bukan sekedar melakukan, bukan sekedar menganggap puasa itu adalah peraturan atau hukum yang mau nggak mau harus dilakukan. Dan kalau tidak dilakukan maka Allah akan murka, akan ngomel, akan marah kepada kita. Bukan itu maksudnya. Dan puasa itu bukan berarti ya saya melakukan dan saya pertunjukkan kepada orang lain bahwa saya sedang berpuasa. Tidak. Biarlah hanya Allah, hanya Bapa yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Lakukan saja puasa itu dengan ya seperti biasa-biasa saja. Jangan menunjukkan bahwa saya sedang berpuasa, saya melakukan puasa. Nggak usah itu. Tapi puasa itu adalah di mana saya mau lebih dekat dengan Allah, mau lebih memperbaiki hidup ini. Itu saya pikir makna dari puasa. Mengekang diri kita dari kecenderungan-kecenderungan negatif yang kerap kali membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Membuat diri kita ini lebih waspada supaya tidak mengikuti hawa nafsu. Kadangkala kita sebagai manusia kerap mengikuti hawa nafsu. Nafsu berdosa, nafsu berbuat dosa. Itu ya. Kadangkala kita lebih ingin supaya lebih diperhatikan, cari pamor, cari kekuasaan, cari nama baik. Mau lebih tersohor, lebih terkenal. Ya, orang kalau berpuasa yang benar-benar itu mau lepas dari hal-hal itu. Mau lepas dari segala kemaksiatan, mau lepas dari narkoba, mau lepas dari korupsi. Itu makna puasa yang mestinya kita lakukan. Bukan sekedar peraturan-peraturan saja. Oh, menjelang
Paskah, ada masa prapaskah, saya berpuasa dan berpantang, maka saya harus melakukan itu. Benar, kita melakukan itu, benar. Tapi kita melakukan itu semata-mata untuk lebih memperbaiki diri kita sendiri, supaya di masa Paskah itu atau ketika Paskah itu tiba, kita sudah dalam keadaan layak membersihkan diri kita sendiri, dalam arti mencoba lepas dari belenggu dosa, lepas dari kuasa nafsu duniawi, lepas dari kehendak daging, kehendak dunia ini yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Itu saya pikir, ya. Jadi dengan demikian, segala hal-hal rohani, mati raga, pantang, puasa, doa, kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan doa itu kita lakukan biarlah hanya saya, Anda, dan Allah dan Tuhan saja yang tahu. Enggak usah dipamerkan. Tapi kita melakukan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh penyerahan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Disinilah karya Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita ini. Dekatkan diri kita kepada Tuhan dan biarlah Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian. Amin.